Pagi guys, ya ketemu lagi kita dengan Goes Happy. Hari ini kedatangan tamu nih Om Erik dengan sepeda barunya. Wah, ini sepeda barunya biar ciamik. Kita bakal lakukan bike fitting dulu, oke guys. Nah ini karena belum pernah dipakai sama sekali, baru saja disetel kemarin, baru dapet. Dan ini sepeda impiannya Om Erik sejak zaman pandemi katanya. Bener kan? Benar. Oke guys, kita fitting, kita bikin si sepeda ini makin spesial buat Om Erik, oke? Jalannya fitting seperti apa dan bagaimana cara fittingnya dan sebagainya, kita sambil menjelaskan supaya teman-teman juga bisa sambil belajar bike fitting di sini dan seperti apa itu bike fitting, apa gunanya dan lain sebagainya kita bahas di sini, oke? Gaskeun guys. Sambil cerita ternyata akhir-akhir ini Om Erik lagi senang sama pelihara burung kicau. Oke, nah ini karena sepatunya dulu udah pernah di fitting sama saya dan tidak ada perubahan, ya tetap dipakai, jadi nggak ada setting clip sekarang ya. Kita langsung pemanasan aja. Om Erik langsung naik sepeda, kita pemanasan 10 menit. Ya ini pemanasan sangat penting saat kita mau melakukan bike fitting. Kenapa? Karena menunggu otot kita sudah lentur, sudah mengembang, dan sudah pada porsi siap untuk ngebejek sepeda dengan kebut, ya, supaya kita mendapatkan posisi dan pedaling yang benar-benar proper pada saat kita bersepeda, oke? Ini penting banget. Akan berbeda hasilnya kalau kita langsung melakukan bike fitting, tidak melakukan pemanasan. Akan berbeda. Saya jamin itu, ya. Oke, kita sedang melakukan pemanasan dulu, Om Erik. Oke, 10 menit kira-kira ya, Om Erik. Oke, gaskeun guys. Oke, dan siap. Ya, biasa aja. Oke, ini kita sedang amati dulu posisi awal dari sepeda yang dipakai Om Erik ini, seperti ini posisi awalnya. Memang ini sepeda belum pernah dipakai katanya, tapi ya kita bandingkan nanti antara sebelum dan sesudah di bike fitting. Kita lihat ini seperti apa ya. Kalau kelihatan dari pedaling ini sudut kaki ini agak overreach nih di sini. Nah, si sudut pergelangan kakinya, ankle-nya itu terlalu overreach, dan jangkauan ini sepertinya tangan juga masih overreach. Ya, kita akan lihat seperti apa nanti hasilnya ya. Oke, nah saya akan sedikit adjust dulu atau sedikit ngukur dulu bagian jangkauan. Ini bagian jangkauan saya biasa ngukur dari sini nih ya sampai pergelangan tangan. Dan di sini terdapat sudut lebih dari 90 derajat. Ini artinya overreach ya. Dan kita akan lihat nanti kelenturan Om Erik badannya seperti apa. Mudah-mudahan masih bisa menyesuaikan, dan nanti juga setelah kita adjust ketinggian saddle dan maju mundur saddle, mudah-mudahan ini bisa menjadi menghasilkan sudut-sudut yang pas ya. Oke, kita lihat. Oke guys, ini pemanasan udah terlalu lama kayaknya. Om Erik sedikit protes karena lumayan goes di trainer ini ya berbeda dengan kalau kita ke jalan raya, meskipun nyantai tapi di sini kayaknya oke. Dan kebetulan kayaknya Om Erik nih sudah lama tidak goes. Oke, Om Erik, goes dulu ya. Ini setelah saya bikin bilang stop, duduk jangan dirubah sedikit pun, kakinya relax ya, terus ikuti instruksi saya, oke? Ya, kita akan lihat sudut kaki dulu. Oke, stop Om, kaki kanan di bawah ya, betul, sip, tahan. Ininya jangan di ini, relax saja. Oke. Nah, ini kelihatan, ini juga terlalu jingjit ya. Kalau saya turunin sedikit ini bakal lurus banget. Ya, nah ini nggak boleh kondisi seperti ini. Dan ini ada kalau di sudut gini, ini lurus banget. Ya, ini nggak boleh. Ini udah jelas ketinggian. Habis itu kita akan lihat sudut tekanan kaki, sudut downstroke ya, dari lutut ke pedal.
Oke, kita ini kan, ini si crank mesti lurus horizontal, ya, bukan vertikal. Terus sudut kaki, telapak kaki harus agak membuat sudut sekitar 10 derajat. Oke, nah dari tempurung ini kita cek. Oh, ini ada di belakang titik center pedal. Berarti ini si saddle kurang maju ya, dan si seat postnya kurang turun. Oke. Dan juga ini jangkauan terlalu tinggi ya. Asumsi sekarang seperti itu. Kita lihat adjustmentnya. Oke, kita lihat. Oke, Om Erik turun dulu. Ya, langkah yang pertama dilakukan adalah saya akan turunin dulu si seat postnya ya. Ini karena tadi kakinya lurus banget, kemungkinan turunnya akan banyak. Mungkin sekitar 4 cm lebih. Ya, mungkin sekitar segini kita turunin ya. Ya, ini udah turun sekitar 4 cm lebih. Oke. Tapi ini belum final guys, ini baru langkah awal. Oke. Ya. Oke, kita akan lakukan merubah ini saddle. Saddle juga ini sedikit terlalu dengak ke atas, sudutnya terlalu nanjak. Dan ini akan mengakibatkan sakit di prostat, apalagi bagian biji ya. Kita akan adjust ini. Dan di sini kayaknya saya tidak akan majuin dulu karena dari hasil turun seat post itu sudut kaki juga akan sedikit lebih maju. Oke. Kita akan robah dulu sudut kemiringan si saddle-nya. Oke. Nah, sudut kemiringan saddle ini tergantung kelenturan ini nih. Kelenturan si saddle. Ada yang keras banget ya, kalau ditekan saat kita duduk itu dia nggak ada flex-nya. Ada juga yang lentur seperti ini sedikit lebih flex ya. Nah, kita harus menyesuaikan. Yang penting jangan sampai feeling biji itu ketekan sama berat badan dan mengakibatkan nanti bisa kebas-kebas ya, itu nggak boleh terjadi. Oke, kita kencengin sudutnya udah oke ini. Oke, Om Erik naik, coba dulu. Ya, kita lihat feelingnya seperti apa ini. Naik Om Erik. Oke, gimana Om Erik rasanya? Oke, ya karena ini Om Erik udah pernah saya fitting dulu yang waktu sepeda sebelumnya yang Vector ya. Jadi Om Erik sudah punya feeling bagaimana hasil bike fitting yang pernah saya lakukan. Oke, kurang lebih akan kita samakan feelingnya ya. Posisinya mungkin karena kalau bike fitting itu si saddle ini sangat-sangat menentukan sudut-sudutnya ya. Kalau misalkan kita pernah di fitting terus ganti saddle, itu kalau berbeda merek, berbeda tipe, itu akan mengakibatkan robahnya juga posisi. Itu hampir dipastikan seperti itu. Tapi kalau misalkan ganti saddle tapi dengan merek yang sama, tipe yang sama, hanya dibarukan saja, beli yang baru, itu akan oke ya. Tidak usah di fitting kembali, asal posisinya ditempatkan di tempat yang sama. Oke, sip. Oke guys, sekarang kita cek kembali bagaimana kondisi sudut-sudut kakinya. Ya, seperti tadi Om Erik ya, kalau saya bilang stop, kaki kanan di depan, duduk jangan berubah, dan kakinya relax. Oke, stop. Ya, kaki kanan di depan, di bawah, tahan. Mundur sedikit, up, maju dikit.
mundur lagi kebanyakan. Oke, ini kenapa saya bilang maju mundur? Ini untuk mendapatkan sudut si crank ini vertikal, tegak lurus ke atas ya. Tahan Om di sini. Oke, saya akan ganjel sama kaki saya. Ini sudut telapak kaki agak naik sedikit. Oke. Dapetin sudut sekitar 10 derajat. Ya, oke, tahan. Ya, kita ambil tempurungnya di sini, ambil tengah-tengah. Oke, ini dapetin. Ini nih. Oke, engsel ini. Ya, ini dia tulang engselnya. Kita dapetin tulang engsel ini dan masuk ke sudut mata kaki. Oke, ini harus ada 30 derajat. Oke, di sini. Dan sekarang kita dapati ini sudutnya ada di sekitaran 34. Ini terlalu pendek. Ya, masih kependekan, jadi terlalu banyak turunnya tadi. Kita mau cek lagi ini sudut lututnya. Oke, mantap. Jangan berubah, Om Erik. Kita ambil lagi. Ya. Oke, sudut lutut ke bawah ini udah bagus. Tapi karena akan saya naikin, ini juga akan maju mundurnya sedikit berubah. Oke, Om Erik, turun dulu. Kita adjust kembali. Oke, guys. Barusan saya sudah naikin, ini sekitar 1 cm. Dan ini kita bikin maju sedikit. Masih ada space. Ya, karena tadi sudah pas si sudut maju mundur sadelnya, tapi karena ini dinaikin lagi, ini perbandingannya 1:3 kalau rumus saya ya. Kalau sudah ada sudut yang pas, terus kita menjust atau mengukur, kalau naik 1 cm, maka harus mundur sekitar 1 cm lebih ya. Oke, tahan. Sorry, harus maju 3 mili. Oke. Ya, ini sudutnya kita sesuaikan. Kita udah dapet di sini. Kita ambil dulu. Yuk, Om Erik, naik lagi. Ini kayaknya dudukan lampu. Nanti saya copot dulu ya. Karena akan mengganggu posisi itu, maju mundur saddle. Nah, feelingnya? Good. Oke. Enak ya. Oke, ini setiap ada perubahan saya harus nanya ke orang yang lagi di fitting ini supaya terjadi komunikasi yang baik. Apa perubahannya seperti apa supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Tadi perutnya udah nggak ketekan? Nggak, Om. Oke. Jangan. Sekarang saya nanya, biji player ngerasa ketekan nggak? Aman nih, aman. Aman, oke. Terus duduknya ngerasa nyerosot ke depan nggak? Sementara sih nggak sini. Nah ya, oke. Ya. Putaran kaki enak? Nah, Oke. Ya. Sementara pertanyaannya sekian dulu, nanti kita cek lagi ya. Kita belum cek sudut yang sebelah kiri kakinya. Oke, kita lihat ya. Oke guys, sekarang kita cek yang kaki bagian kiri ya. Ini penting sekali, di mana kita akan melihat apakah ada perbedaan sudut kaki kanan dan kaki kiri. Ya, kalau ada perbedaan nanti kita akan coba cek di tempat duduk. Biasanya, oke, stop Om. Biasanya kalau ada perbedaan duduk, naik sedikit, oke, ke belakang, tahan di sini Om, jangan rubah, mundur dikit, hop, tahan di sini, oke. Sudut naik dikit, ya. Sip, jangan rubah Om.
Kalau ada perbedaan ini, sudut di kaki, yang kanan misalkan terlalu nekuk, tapi yang kiri sudah cukup, itu biasanya ada perbedaan dari kemiringan duduk. Meskipun banyak yang mengasumsikan, misalkan kakinya panjang sebelah, ya banyak ya sekali yang mengasumsikan seperti itu. Tapi kalau saya akan cek dulu dari posisi duduk. Nah, ini kelihatannya ada sedikit perbedaan nih. Ada sedikit perbedaan, oke? Ya. Oke, Om Erik naik. Tahan di sini. Sip, bagus. Kalau ada perbedaan, kita lihat nanti posisi duduknya. Kalau pantat kita duduknya tidak center dengan senternya si saddle, itu akan menandakan biasanya ada ketidaknyamanan di situ. Oke, saya akan cek sebelah kanannya. Ketidaknyamanan bisa diakibatkan dari saddle yang tidak cocok, bisa ya, atau kebiasaan sehari-hari yang mengakibatkan kelenturan otot kaki yang tidak seimbang antara kanan dan kiri ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini ada ketidakseimbangan sedikit nih. Ya, yang tadi sudut di sana itu 35 derajat, yang ini udah bagus. Yang ini udah bagus, hampir di 31-an. Oke, sip, tahan. Saya lihat lagi ininya. Oke, maju mundurnya sih seimbang. Oke, Om Erik goes dulu. Kita lihat dari sini biasanya. Kita akan melihat titik center tulang ekor, apakah duduknya center dengan tengah-tengah saddle. Ini tengah-tengah saddle nih guys ya. Ini tengah-tengah saddle. Saya bakal nyari tulang ekornya Om Erik kasih tahu tengah-tengah tulang ekor. Ya. Ini ya. Oke. Oke, ini ya. Ini si center ya. Ini tulang ekor dan ini si center saddle ya. Ini berarti ada sesuatu nih. Ada sesuatu kemiringan yang tidak jelas tadi. Oke. Saya akan ulang lagi ya. Saya akan ulang. Barusan indikasinya setelah saya sedikit arahkan untuk tidak merubah posisi duduk saat kaki ke bawah ya, barusan dapetin sudut yang seimbang. Oke, ini memang saat ngukur kita memerlukan satu posisi yang presisi banget ya, jadi hasil ukurannya pun akan oke. Ya, mudah-mudahan ini karena duduknya tadi juga udah center, udah bagus banget ya. Ini udah hampir dapat nih posisi naik turun saddle dan maju mundur saddle, tapi ada kekurangan. Om Erik turun dulu. Ini masih kurang tinggi sedikit. Tadi dapat sudutnya di 32. Oke, kita naikin dikit. Oke guys, ya. Saya akan naikin sedikit si saddle-nya karena tadi dapetin sudutnya di 32. Ini kalau 32 kurang lebih naiknya hanya beberapa mili saja. Ya, sekitar 3 mili saya naikin ya. Lalu kita kencangkan lagi. Oke. Untuk maju mundurnya tidak akan saya adjust lagi karena perubahan 3 mili tidak terlalu signifikan. Oke. Sip Om Erik, naik lagi. Kita coba. Ya, mudah-mudahan ini udah mendekati ke hitungan final. Nah, setiap perubahan kita tanya lagi. Gimana feelingnya Om Erik? Mendekati sepeda yang lama. Oh, hampir perfect ya. Oke. Hampir. Ya, hampir. Udah dapet nih. Ya, kita belum cek lagi untuk sudut upper body ya, tangannya. Ini udah kelihatan hampir mendekati perfect nih, tangannya juga. Tapi kita cek ya. Kita coba cek sekarang. Oke. Sekarang kita cek sudut tangan. Oke,
ini kita ambil dari bahu sini sampai ke tulang engsel pinggul dan juga pergelangan tangan. Oke. Ya. Mendekati. Tahan dulu. Oke. Ini ada di pas banget nih 90. Pas banget 90 guys. Kita udah dapet sudutnya. Ini bagus banget. Jadi kepanjangan stem ini perfect. Tinggi saddle udah hampir perfect. Maju mundur saddle udah hampir perfect. Ini sudah mendekati 85% bike fitting ke posisi yang bagus. Yang mana? Neken banget ya. Yang mana? Kiri. Yang kiri. Terlalu dekat. Oke, ini karena ada perbedaan sudut nih, sudut kemiringan drifter. Yang ini lebih ke dalam, yang ini agak ke dalamnya sedikit. Jadi kita tanya, Om Erik nyamannya yang mana? Posisi tangan kiri atau kanan? Kanan. Kanan yang nyaman ya? Oke, berarti yang kiri kita sesuaikan untuk sesuai dengan yang kanan. Oke, Om Erik pegang dulu di sini. Kita lihat kemiringan sini. Ya, ini agak naik, tapi masih dalam batas kompromi ini. Oke, Om Erik turun dulu. Kita lihat kelenturan badan Om Erik. Tuh telapak jempol kaki. Nyampe nggak? Cobain. Nyampe nih. Jangan maksa ya. Sedapatnya. Kalau nggak nyampe berarti Om Erik kurang lentur. Jangan nekuk kakinya. Nah gitu. Oke. Ini nggak maksa. Cuman segitu mampunya. Oke. Ya kondisi seperti ini. Coba lagi. Kondisi seperti ini menandakan Om Erik kurang lentur. Oke. Tahan. Ya udah Om Erik. Ini kurang lentur. Tapi tidak fatal ya. Masih dalam taraf normal lah. Orang-orang normal kalau yang banyak makan seperti ini guys. Kayaknya ketahan sama perut guys. Ya, tapi ini ya kurang lentur. Ini, nah ini pengaruhnya kemana? Ke level ketinggian si handlebar bersama ketinggian saddle. Nah ini kalau saya tarik garis horizontal ya dari sini. Oke. Nah ini dari handlebar kita horizontal ke sini. Ini ketinggian level saddle itu ada di sekitaran 10 cm lebih tinggi daripada handlebar. Nah, dengan kelenturan yang Om Erik miliki sekarang, ini tidak rekomendasi guys ya. Harusnya si handlebar ini bisa lebih tinggi lagi posisinya. Tapi di sini ada masalah. Masalahnya spacernya udah habis ini. Ini karena belinya second ya. Karena belinya second, jadi si spacer di sini udah nggak ada dan jambol di sini juga ketinggian fork di sini udah habis, udah dipotong. Jadi ini mau nggak mau Om Erik harus menerima kenyataan pahit di sini. Kenyataan pahit, Om Erik harus melakukan banyak stretching untuk ngakalin supaya posisinya lebih nyaman. Karena ini slam banget ke bawah. Om Erik mau nggak mau harus sering stretching. Karena posisi ini kerasa nunduk banget. Dengan kelenturan yang Om Erik punya, ini bakal banyak ketarik otot-otot punggung, otot-otot glute, hamstring, betis, dan sebagainya. Ya, pundak juga. Nah, ini PR buat Om Erik. Om Erik mesti banyak stretching. Karena ya level ketinggian saddle dengan handlebar ini terlalu slam untuk Om Erik. Tapi kalau orang yang lentur, justru ini bagus seperti ini. Ya, bagus. Jadi ini justru yang dicari oleh goeser ya, posisi seperti ini. Tapi kalau nggak lentur, jangan sekali-kali ini dihadapi posisi seperti ini ya. Om Erik mesti banyak stretching. Kalau misalkan ada keluhan nanti suatu waktu pegel di punggung, di pinggang, di lower back, ini karena ini sebagian besar ya. Jadi karena terlalu bawah. Caranya gimana mengatasinya? Solusinya Om Erik harus banyak stretching supaya ototnya relax untuk menghadapi posisi riding seperti yang sekarang di sepeda ini. Oke? Ini lebih aero. Oke, kita akan ini kan. Nah, ini handlebar karena Om Erik nggak lentur, jadi kalau misalkan lentur mau saya turunin ini si drifternya ya, supaya tidak terlalu menekan ke bagian telapak tangan. Tapi karena Om Eriknya
nggak lentur, saya biarkan seperti ini. Dan juga ini kemiringan ini handlebar ini masih dalam taraf oke, ya, tidak terlalu nenggak ke atas. Jadi ini kayaknya tidak banyak yang dirubah. Saya akan merubah hanya sudut ininya aja guys. Ini yang berbeda nih, ya, kemiringan drifter kiri dan kanan. Kita akan menyesuaikan ke kanan, jadi yang kiri ini akan dirubah sedikit lebih keluar, oke? Nah guys, barusan saya sudah adjust ini kemiringan ininya, ya, ini udah dilonggarin barusan. Oke, saya akan coba ini keluarin dikit. Tadi udah dilonggarin ini, kita pukul dikit aja. Oke, kita keceng dari sini. Kalau Sundanya mah dikeceng. Lihat guys, apakah ini sudah dapat sudutnya? Oke, kayaknya mendekati. Ya guys, kita akan sedikit geser kurang ke kiri. Oke. Ya, kita lihat lagi dari sini. Oke, sip, mantap. Udah dapat. Kita kencengin. Ini karena sepeda ini alat yang sangat simetris. Sisi luar kiri kanan ya harus seimbang dari mulai telapak tangan, terus juga telapak kaki, dan kita duduk center ada di tengah saddle. Ya, kita sesuaikan. Oke, Om Erik, kita coba yuk naik. Oke, seperti biasa, setelah ada perubahan kita tanya, gimana posisinya, apa feelingnya, rasanya seperti apa. Gimana Om Erik, tangannya? Oke, seimbang, kanan kiri. Oke. Nah ini karena sudah mendekati final, ini Om Erik rasain sekitar 3 menit, goes. Cari apa yang masih Om Erik rasakan. Kalau ada satu keluhan, kejanggalan, ketidaknyamanan, kagok, apapun itu, kasih tahu ke saya. Oke, rasain dulu 3 menit. Oke guys, kita lihat hasil akhirnya. Oh, ini posisi Om Erik. Barusan saya tanya, kayaknya tidak ada keluhan ya. Oke, coba cari apakah ada keluhan. Ya, boleh coba-coba posisi tangan di drifter, di drop, atau di hood di atas. Silakan cari yang merasa tidak nyaman. Dan kita lihat ini sudut kaki putaran pedalingnya udah perfect nih, udah perfect ya. Dari mulai pergelangan kaki tidak ada overreach di situ. Dari sudut lutut juga tidak ada yang overreach di situ, naik turun dengan nyaman. Ya, pinggul pun dia statis tapi lentur. Oke, mantep banget ini. Posisi upper body, coba di drifter pegang. Nah ini nyaman banget ya. Relax banget ini, bagus. Telapak tangan oke Om? Aman. Aman ya. Oke. Duduk tidak merasa nyerosot ke depan. Biji aman. Ya. Ini pertanyaan selalu saya lemparkan kepada orang yang sedang difitting karena itu penting. Oke guys, ya hasil pengamatan tadi final ini sudah tidak ada keluhan dari Om Erik, dan secara ukuran semua ini udah presisi. Sudut kaki udah dapat 30 derajat, sudut downstroke juga lututnya udah center ke pedal. Sudut upper body udah dapat 90 derajat tadi. Terus feeling dari telapak tangan ini ke drifter juga sudah nyaman. Oke, ini hanya ada PR satu saja untuk Om Erik, yaitu karena ketinggian saddle dengan handlebar ini ada di sekitaran 10 cm. Ini memerlukan kelenturan yang cukup bagus, tapi dengan kendala Om Erik yang kelenturannya agak kurang. Ini PR buat Om Erik untuk melakukan sering-sering stretching ya Om ya. Oke, Om. Oke, ya. Dari ini telapak kaki juga udah oke, karena udah dari dulu udah di setting klipnya, dan duduk juga nyaman banget ya. Ya, overall gimana Om Erik? Enak Om.
Oke. Setelannya Terus? sama sepeda yang lama, nggak ada berubah sama sekali. Feelnya dapet. Mhm. Cuma satu aja Om, Apa tuh? lapar. Ini PR-nya Om Erik nih. Baru 2 kilo goes. Ya, selalu lapar. Apalagi ini udah dipiting sejam yang lalu. Lapar. Oke, ini udah jam siang, makan siang, udah jam 12 ini. Ya, kita habis ini langsung cabut cari makan siang. Oke, Om Erik. Ya. Thank you Om sip. Egi. Sama-sama Om Erik, mudah-mudahan goesnya makin semangat ya, makin nyaman dan makin ngacir di 2025 ini, makin semangat lagi goesnya. Guys, sekian dulu bike fitting bersama Om Erik di sini dari Goes Happy. Ya, buat teman-teman yang mau bike fitting, kita tinggal kontak-kontak saja. Saya akan cantumkan nomor HP saya di situ. Ya, di workshop saya ini Jalan Inggit Garasi nomor 102 Bandung. Oke. Ya, sip Om Erik. Terima kasih. Ya, sekian dulu bike fitting dari Goes Happy. See you guys. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe channel Goes Happy. See you di next video. Gaskeun.